Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanianto, biasa dipanggil Firman. Saya pemilik usaha peternakan murai batu Krilin Bird Farm yang beralamat di Jatisawit RT 01 RW 25 Balai Catur Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk nama Krilin BF sendiri sebenarnya untuk filosofinya tidak ada mas. Jadi karena dari kecil itu saya emang hobinya itu nonton film Dragon Ball. Jadi ada salah satu tokoh yang bernama Krilin waktu itu. Jadi iseng-iseng saya beri nama Krilin BF mas. Awal usaha itu sama seperti yang lain dari hobi. Dari kecil emang hobinya pelihara burung dan ditambah lagi faktor lingkungan. Kebetulan daerah sini tuh rata-rata itu kebanyakan pada hobi burung mas. Jadi yang pertama karena hobi dan yang kedua itu karena faktor lingkungan. Jadi ikut-ikut temen yang daerah sini seneng burung. Terus lambat laun saya berpikir mas, bagaimana caranya dari hobi saya ini bisa menambah pemasukan bagi keluarga saya. Saya berpikir untuk mencoba breeding murai batu. Di awali tahun 2018 saya mencoba menangkarkan 2 pasang. Waktu itu saya di belakang rumah sini itu 2 pasang. Itu coba dulu dan alhamdulillahnya itu malah kebetulan mati semua mas. Jadi alhamdulillah saya bisa belajar dari situ. Saya belajar dari teman-teman yang sudah duluan jadi dan saya belajar dari internet. Setelah itu baru mulai berhasil mas. Berlanjut di 2020 mas, saya dari kumpul-kumpul saya jual anakan dan saya hasil menabung. Alhamdulillah habis itu saya bisa nambah kandang seperti ini dan sampai sekarang. Kenapa saya senang murai batu? Karena mungkin nilai ekonomisnya nek dihitung-hitung itu paling tinggi mas murai batu, dan untuk pasarannya juga semua kalangan itu menyerap untuk ininya. Jadi saya fokusnya di murai batu. Padahal sebelumnya saya juga bermain di ocehan mas, tapi yang saya tekuni kemungkinan di murai batu ini mas. Perawatan harian tak muat simple ya mas, karena posisi saya juga ini kerja. Jadi paling pagi meruput itu mas saya kasih jangkrik secukupnya. Terus nanti paling sore kalau pulang, kalau enggak biasanya dibantu istri, nanti dicek. Kalau sore itu kita kasih jangkrik lagi. Itu dikira-kira sampai kemungkinan cuma paling pagi kita cek lagi. Dan sesekali paling saya tambah kayak ular Hongkong ataupun cacing mas. Untuk pencegahan penyakit biasanya saya menggunakan, karena penyakit murai batu itu biasanya tetelo. Tetelo itu kayak sejenis penyakit ayan gitu mas, jadi dadaan gitu. Biasanya saya kasih anti saraf sama B-kompleks biasanya mas. Iya. Untuk jenis murai batu yang saya tangkarkan di sini, saya itu jenisnya murai batu ekor panjang mas. Jadi ada 3 sih mas yang mulai saya tangkarkan, murai batu ekor panjang. Yang kedua murai batu muda hutan. Arti muda hutan itu berarti bukan murai batu tangkaran tapi tangkapan dari hutan mas dulunya. Terus yang ketiga ini baru mulai mas, ini murai batu mutasi atau murai batu warna. Untuk sistem penjodohan di farm kami, kita menggunakan sistem sekat mas. Jadi biasanya metode peternak itu sendiri-sendiri. Kalau di tempat kami itu menggunakan sistem sekat. Jadi biasanya berdampingan antara jantan dan betina itu lebih mudah untuk saling pengenalan. Ketika pengenalan biasanya sekat itu kita ganti dengan streaming. Jadi nanti untuk pengenalannya lewat itu, dan nanti untuk penjodohannya juga lebih mudah mas. Jadi tinggal kita buka sekatnya aja, nanti ketika si betina itu sudah angkut sarang, ketika sudah istilahnya bunderi, baru nanti kita sekatnya kita geser, si jantan masuk ke kandang si betina mas gitu. Kalau dulu saya makanya sistem kandang gantung, jadi betina saya masukkan dulu, setelah betina itu menguasai wilayah teritorialnya, terus saya kasih kandang gantung, saya masukkan di dalamnya. Kalau sekarang saya modelnya lebih enak, lebih simpel, pakai model sistem sekat. Jadi geser aja, nanti tinggal si betinnya masuk ke volier betina mas.
Untuk usia siap produksi murai batu menurut saya itu lepas trotol Mas. Lepas trotol itu berarti sekitar umur 6 sampai 1 tahun Mas. Itu menurut saya usia emas untuk penjodohan murai batu. Kenapa? Karena di usia itu murai batu itu birahinya belum terlalu tinggi. Jadi tinggal kita masukkan polier, kita genjot EF-nya, insya Allah nanti lebih cepat untuk penjodohannya dibanding yang umur-umur yang udah agak tua Mas. Jadi menurut saya penjodohan paling pas atau paling enak itu pas posisi lepas trotol Mas. Untuk proses mengeram dari murai batu sendiri ketika udah berjodoh itu nanti mengeram sekitar 14 hari Mas. 14 hari kita tunggu dulu biar diloloh indukannya, biar imunnya terbangun. Itu kita panen biasanya umur 5 sampai 7 hari. Terus kita ambil, kita masukkan di inkubator, setelah itu kita loloh. Dan untuk melolosnya sendiri di tempat kami itu unik Mas, cukup pakai pakan kucing. Jadi kita beli pakan kucing yang murah itu, kita kasih air, terus untuk kelolahannya pakainya itu. Jadi tidak ribet Mas. Dan alhamdulillah selama ini untuk anakan dari murai batu dari farm kami sampai besar sehat semua. Untuk harga sendiri di farm kami itu menyesuaikan Mas. Kalau ekor panjang itu tergantung genetik Mas, jadi tergantung genetik indukannya. Nanti di ekor berapa dapat betina ukuran berapa. Jadi harga menyesuaikan ukuran indukannya Mas. Jadi untuk trotolannya biasanya semakin panjang indukannya semakin mahal harganya Mas. Ini menarik Mas untuk pemasaran. Kebetulan saya pertama dulu breeding itu emang kendalanya di pemasaran. Setelah itu saya berpikir Mas, jadi karena saya kesulitan di pemasaran dulu, terus saya berpikir setiap kali ada transaksi penjualan ataupun saya ada anakan ataupun trotolan itu selalu saya posting di media sosial saya. Artinya apa? Artinya itu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang saya tawarkan Mas. Dimulai dari situ alhamdulillah sekarang rata-rata konsumen mau dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu rata-rata udah percaya. Bahkan tanpa menggunakan rekber, konsumen rata-rata langsung transfer Mas. Jadi sistem saya dulu seperti itu. Jadi setiap ada transaksi pasti saya upload di media sosial saya Mas. Bukan untuk pamer apa-apa Mas, tapi itu untuk membangun personal branding bagi produk yang saya tawarkan Mas. Untuk kriteria murai batu yang bagus maksudnya secara fisik menurut saya ya proporsional sih Mas, karena kan kalau di sini kan cenderung ekor panjang, jadi pasti kita cari yang visual ekornya itu pasti yang panjang ya Mas. Jadi mungkin yang ekornya panjang dengan kepala nanti yang papak, terus badan yang tegap besar, biasanya paling itu cuma yang penting cengkeraman kakinya juga kuat dan pasti sehat Mas. Itu kriteria kedepannya untuk menjadi pejantan Mas. Untuk mulai mutasi dari trotol ke lepas trotol itu biasanya kalau ekor panjang bisa nyampe 1 tahun Mas, tergantung panjang ekornya. Karena semakin panjang ekornya itu kan pasti durasi untuk istilahnya itu sampai mentok ekornya itu kan juga makan waktu lama. Jadi mulai lekas mabung itu sekitar 4 bulan. 4 bulan itu sampai bisa mentok sekali itu maksimal 1 tahun Mas. Kembali lagi tergantung panjang ekornya Mas. Karena yang lama mungkin untuk manjangin ekornya itu Mas. Kalau untuk di farm kami untuk ekor yang paling panjang itu sekitar 35, betinanya 20 cm Mas, itu yang paling panjang. Suka duka beternak murai batu ya Mas, mungkin dukanya dulu ya Mas. Kalau untuk duka ya nggak bisa dihindari mungkin kematian. Untuk sukanya mungkin kalau ada konsumen yang istilahnya repeat order udah beberapa kali belanja di farm kami, berarti kan konsumen itu puas Mas. Jadi itu menurut saya itu kepuasan tersendiri bagi farm kami Mas. Untuk produksi murai batu sendiri ini untuk per tahun ya, kalau dikalkulasi secara ini, jadi kemungkinan tiap bulannya itu pasti panen Mas. Ketika dia pas fase produksinya bagus itu kita bisa panen sekitar 1 bulan itu sekali Mas. Jadi kalau dikalkulasi selama 1 tahun, asal dia tidak mabung itu bisa 12 kali Mas dalam 1 tahun.
Untuk masa akhirnya kebetulan lama sekali sih Mas. Saya sampai ada indukan, ada yang 7 tahun itu masih produksi, 5 sampai 7 tahun masih produksi. Jadi untuk prospek kedepannya, insya Allah untuk murai batu sendiri itu sangat menjanjikan sekali Mas. Untuk usia pian sendiri, lepas kita panen dari indukan, setelah mengeram 14 hari kita panen maksimal 7 hari, setelah itu kita loloh di inkubator. Itu usia untuk siap jual itu sekitar 2-3 bulan Mas. Jadi usia segitu biasanya untuk aman bisa dijual. Jadi paling aman sekali ya 2-3 bulan itu. Ketika dia udah makan fur baru kita jual Mas. Nah, ada sedikit tips untuk teman-teman untuk memulai beternak murai batu. Diusahakan senang dulu ya teman-teman, jangan karena ikut ataupun semata mencari keuntungan. Karena kalau sudah basicnya senang, walaupun belum menghasilkan, insya Allah tidak akan mudah menyerah. Untuk ukuran kandang, jadi kita menggunakan luas tanah ini sekitar 10 kali 8 Mas. Untuk spesifikasi dalamnya, untuk lebar poliernya sendiri itu 90 cm, untuk tingginya 120, sama kedalamannya itu 150 Mas. Untuk bawah kita menggunakan pasir, terus kita menggunakan keran. Jadi tiap kandang itu ada keran sendiri-sendiri untuk mempermudah kita dalam mengganti air Mas. Jadi kalau biasanya harus narik tempat air keluar, kalau sekarang tinggal dibuang ke dalam untuk memudahkan kita dalam mengganti air. Kalau untuk kandang sendiri, kalau bisa yang sirkulasinya bagus Mas, syukur-syukur bisa kena sinar matahari. Pas pagi aja mungkin, kalau siang nggak boleh kena sinar matahari, cuma pagi kalau bisa kena sinar matahari langsung. Cuman ini kan kebetulan dari seng yang atas itu Mas, sama untuk sirkulasi udaranya diusahakan bagus. Untuk harapan ke depan untuk peternakan kami, saya akan mencoba untuk varian baru, murai batu warna. Semoga dengan varian baru ini bisa menambah ladang rezeki bagi keluarga saya. Itu Mas. Bagi teman-teman yang berminat ataupun ingin menternakkan murai batu, boleh. Kalau mau main belajar, main ke sini boleh, saya welcome. Atau bisa dicek di media sosial saya Mas, ada di Facebook saya Firman Akila. Untuk TikTok Krilin Bird Farm Yogyakarta, sama nomor WA di 0895 3411 49763. Baik, ini saja sedikit sharing dari saya. Bagi teman-teman yang baru mulai merintis usaha, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.